Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Ada yang sakit ya? Sempurna ya semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa agar aktivitas pelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah, saya absen dulu ya. Yang pertama, Adinda Nisa. Ahmad Nusran. Hari ini Nurfadila. Naura Vita Alicia Putri. Naya Agustina. Nur Laila dan Jamila. Putri Indriana. Mana yang hari Sabtu? Sakit. Oh, di bulan Maret. Yang hari Sabtu hari jam terakhir mana? Jam terakhir. Gila. Jangan gila ya. Baik, anak-anak. Untuk kali ini pelajarannya adalah tentang bentuk aljabar ya. Di pelajaran kali ini kalian akan belajar tentang aljabar. Ada yang tahu tentang aljabar? Siapa penemunya? Dari mana itu aljabar? Apakah dari orang non-Islam atau dari Islam sendiri? Ada yang tahu? Oke. Supaya tahu, kita breaking dulu, biar tumbuh dalam pikiran ini ide-ide yang cemerlang. Oke, silakan berdiri semuanya. Breakingnya matematika sangat amat gampang sekali. Kita akan tepuk semangat kali ini dan dingdong ya. Oke, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha 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 aha. Matematika sangat amat gampang sekali. Silakan duduk. Jadi matematika itu sangat amat gampang. Jangan sampai berpikiran bahwa matematika itu sulit. Terus kalian di sini materi kali ini adalah mengenal variabel ya, konstanta, koefisien dan tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Mungkin tadi malam ada yang belajar. Kemudian menyusun ekspresi aljabar dari masalah sehari-hari, misalkan Tony membeli apel 1 keranjang, kemudian Ruslan membeli 3 apel, hanya 3 apel, kemudian Ari misalkan membeli 1 kardus buku, kemudian Dina hanya membeli 3 buku dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan dalam materi ini. Kemudian melakukan operasi aljabar, dijumlahkan, mengurangi, mengalihkan dan membagi. Terakhir penerapan aljabar dalam konteks nyata. Dilanjut ya. Capaian. Apa jawaban pelajaran ini? Menyatakan suatu situasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak hanya bisa belajar, tapi bisa menerapkan.
Kemudian tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Kita belajar aljabar untuk apa? Oke, yang pertama, murid dapat mendapatkan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Yang kedua, murid dapat menggunakan sifat-sifat abstraksi, kooperatif, asosiatif, dan institutif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen dan menggunakan untuk menyelesaikan masalah dan kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajarannya itu, ya. Tak kumpera acur matematika bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jangan-jangan nanti kalian belajar matematika tapi di kehidupan nyata tidak bisa menghitung. Misalkan jaga toko, Pak beli buku 300, bolpen 1 pak, kemudian beli step, beli pensil sekian, di total berapa? Kalian harus tahu nih, ya, di totalnya. Nah, refill. Nah, ini yang saya maksudkan. Al-Khawarizmi. Jadi kalian sebelum belajar matematika boleh kirim doa, ya, karena beliau ini adalah seorang ahli matematika, astronomi sekaligus astrologi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi. Ketong atas belum Masehi. Jaraknya Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu 400 tahun. Jadi ini lahir ketika 300 tahun setelah Nabi Muhammad. Ya, 300 tahun setelah Nabi Muhammad. Nah, kemudian Al-Khawarizmi ini wafat sekitar tahun 850. Supaya tidak timbul tanya-tanya siapa sih Al-Khawarizmi itu, saya akan tampilkan videonya. Saya tidak mengis dengan videonya, tinggal kalian nonton di laptop saya. Dikenal sebagai perakit dalam bidang matematika, astronomi dan geografi. Dia telah terbukti menjadi kunci selama Muhammad Musa Al-Khawarizmi dari Islam ternyata. Jadi orang Islam itu tidak serta-merta di bawah terus. Ya, kalian harus bisa paling tidak meniru jejak. Siapa yang akan menggantikan guru kita ke depan? Jadi kalian harus bisa menjadi generasi penerus, generasi maju. Kemudian apa sih kandungan yang ada di video barusan? Oke, yang pertama, kontribusi beliau tidak hanya berdampak pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Pertama, yang kedua, teruslah. Kata aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Oke, kata aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Yang ketiga, kita dari tahun ya 780 itu ya. Oke, setelah Nabi Muhammad wafat 300 tahun setelahnya Nabi Muhammad, lahirlah aljabar yang sampai sekarang digunakan bahkan seluruh dunia. Terkenal itu aljabar. Mau nggak seperti aljabar? Oh, mana? Ajar. Itu ya. Hari Sabtu jangan ketinggalan. Kemudian yang keempat, ya. Tauladan yang dapat diambil dari Al-Khawarizmi Ya, terus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan, masalah yang mungkin bisa diselesaikan anggapan kita harus memiliki rasa yang tinggi tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, masalah
rumit apapun bisa diselesaikan asalkan kita mau berusaha. Saya mau berusaha. Kita lanjut. Di situ ada apa itu? Sekardus buku. Ayo, itu satu buku. Yang pertama sekardus buku. Yang kedua satu buku. Yang ketiga iya banyak apel atau sekeranjang apel. Yang keempat satu apel. Pernahkah kalian membeli buku di sekolah? Nah ya, tinggal nanti mengaplikasikan. Yang kedua, pernahkah kalian membeli sekeranjang apel di pasar? Enggak. Oke, dan dimakan juga ya. Oke, itu apelnya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok. Terserah kalian pilih siapa kelompoknya. 2 kelompok aja karena di sini siswanya hanya 8 siswa. Silakan bentuk 2 kelompok aja. Ayo sekarang bebas. Saya membeli 2 kardus berisi buku ditambah 3 buku. Ini studi kasus ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan studi kasus itu, ya yang sudah saya sebarkan barusan, lebih baiknya dan ada baiknya kita belajar apa itu yang namanya aljabar beserta unsur-unsur yang ada di aljabar. Yang pertama ada koefisien. Yang kedua ada variabel. Yang ketiga ada konstanta. Oke, yang pertama koefisien. Barusan ada 2 kardus, barusan ya. 2 kardus berisi buku ditambah 3 buku. Oke. Berarti 2K. Kan boleh 2K, 2 kardus ditambah 3 buku. 2 itu disebut koefisien atau banyaknya kardus, kan ada 2 kardus. Kemudian K itu adalah variabel. Dalam hal ini adalah kardus. Kemudian 3 itu konstanta, yang itu adalah buku itu sendiri ya. Oke. Kemudian ada operator penjumlahan, maksud saya itu salah itu ya. Di dalam aljabar, ingat aljabar dengan bahasa umum itu berbeda. Variabel itu merupakan simbol huruf dari A sampai Z boleh, tapi pada umumnya menggunakan X, Y, Z. Boleh menggunakan huruf yang lain yang digunakan untuk mewakili nilai yang tidak diketahui besarnya. Itu variabel ya. Jadi variabel itu merupakan simbol atau huruf dari A sampai Z, sekarang menggunakan yang mana sebagai pengganti dari nilai yang belum diketahui besarnya ya. Oke, yang kedua koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu menunjukkan banyaknya variabel. Kardus ada 2, berarti 2-nya itu disebut koefisien. Di depannya variabel atau angka yang selalu bergandengan dengan variabel. Konstanta yaitu angka yang berdiri sendiri, angka tetap, angka yang tidak memiliki variabel ya. Dimaksudkan sendirian, tidak memiliki variabel, tidak memiliki huruf yang variabel, itu disebut konstanta. Pelajaran pengamatan ya. Oke, nah
ada masalah nih. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Yang pertama Pak Budi kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Budi menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Agus beli apa saja? Pak Agus menjawab, "Saya hanya beli 5 buku." Jadi ada berapa kasus di sini? Yang pertama beli 3 buku, ya, 2 kardus 3 buku. Kemudian Pak Agus membeli 5 buku saja. Dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Agus menyatakan jumlah buku dan satuan terus, sedangkan Pak Budi langsung menyebutkan banyak buku yang beli dalam satuan buku. Nah ini Pak Budi ya, yang Pak Budi beli 2 kardus plus 3 buku. Ini tulisannya 2 kardus plus 3 buku. Ditulis 4 keranjang apa? Ditambah 2. Kemudian Pak Agus membeli hanya 5 buku, tidak 1 kardus. Berarti kalau hanya satuan seperti ini disebut konstanta isinya. Kalau ini bisa disebut koefisien dan variabel. Lanjut ya. Nah, di sini anak-anakku ada yang namanya suku. Ada suku tunggal, ada suku banyak. Kalau ini disebut suku tunggal. Lagi, yang itu suku tunggal. Suku banyak seperti apa? Diberi tanda plus atau minus. Itu disebut dengan suku. Ada penjumlahan suku dengan suku tunggal dengan suku tunggal, suku tunggal dengan suku banyak dengan suku. B kita lanjutkan dulu belajar. Trik dan penjumlahan suku dengan suku, ya, suku tunggal dengan suku tunggal, suku banyak dengan suku banyak, suku tunggal dengan suku banyak, kemudian suku banyak dengan suku tunggal. Seperti itu, ya. Lanjutkan dulu. Seandainya Pak Agus membeli lagi 4 kardus, ya 4 kardus buku, bagaimana bentuk ajarannya? Oke, berkomati bisa? Seandainya Pak Agus membeli lagi 4 kardus, awalnya sama kardus 2E. silahkan dicatat saja, ya. Ayo, silahkan dicatat. Menambah 4 kardus. Nih. Nanti digabung dengan tugas kelompok. Lanjut ya. 4 kardus saja, 4E. Tambah 4E. Ya. Nah, di sekitar kita juga banyak orang menyatakan jumlah suatu benda dengan bukan satuan benda tersebut, tapi menggunakan satuan kumpulan dari benda-benda tersebut. Misal 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain sebagainya. Oke. Dalam satu kotak terdapat sekian bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat sekian bola. Di sini ada kotak dan tabung. Ya, bukan tabung gas. Ada kotak dan tabung. Seperti apa? Nih. Yang pertama, bola. Bola itu merupakan konstanta. Iya, kamu sendiri tetap tidak punya variabel. Kemudian kardus itu 1 kotak atau disimbolkan X. Boleh pakai X, boleh pakai A, boleh pakai B, P, Q, R dan seterusnya, boleh. Tapi yang umum menggunakan X, Y, Z, ya.
Kemudian yang kedua, yang ketiga, 2 kardus berarti X tambah X atau 2 kotak bola. Nah, yang keempat ini 2 kotak berarti 2X ditambah isinya yang sendiri ini ditambah 4 bola. Berarti 2X ditambah 4. Yang kelima 2X 2 kotak. Ingat, kotak itu X, tabung Y, berarti 2X ditambah 1Y ditambah 4. Ya. Nah, kalau seperti ini gimana? 2X tambah 3Y tambah 7. Ya, tadi kasih aplaus. Sudah bisa, kalian sudah bisa belajar tentang angka. Sini jawabannya diulang. 2X tambah 3Y tambah 7. 2 itu kotak, karena kotak itu X, 2X, tabung itu Y, berarti 3Y, 7 itu bolanya tersendiri. X itu variabel. Yang pertama koefisien dari X 2, koefisien dari Y 3, konstantannya 7. Oke, mungkinkah kita membuat gambar yang menyatakan 2X dikurangi 3? Bisa nggak? Bisa. Ya, apa aja? 2 kardus. Iya, 2 kardus. Terus? Kurangi 3 bola. Maksudnya gimana? 2 kardus. Dikurangi dikurangi itu berarti yang besar. Terus rambutnya 2 kardus, diambil 3 buang bolanya, berarti 2 kardus dikurangi 3. Semua. Nah, saya sudah sebarkan LK kelompok latih dan kelompok. Silakan LK-nya dikerjakan. LK-nya seperti itu ya, yang sudah saya sebarkan. Silakan dikerjakan, jawabannya ditulis, nanti presentasi per kelompok. Ya, yang selesai lebih awal boleh menunggu. Jangan menunggu agak. Oke, silakan. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit. Ya, 10 menit. Silakan. Hati atau bawah? Semuanya, maju semua. Maju semua. Ya, maju semua, maju semua. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok latih. Latih silakan presentasi. Latih akan menjawab yang A ada. Oke, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu soalnya. Pak Srianto, seorang pengkulak beras yang sukses di desa Sumber Makmur. Suatu ketika Pak Srianto mendapatkan pesanan dari pasar A dan B di hari yang bersamaan. Pasar A memesan 15 karung, pasar B memesan 20. Sedangkan persediaannya Pak Srianto itu hanya 17, saudara. Ya. Yang pasar A itu 15, memesan 15, yang pasar B memesan 20. Persediaannya hanya 17. Nah, pertanyaannya yang A, total beras yang dipesan kepada Pak Srianto semuanya berapa ya total? Kemudian yang B, sisa beras yang ada di gudang Pak Srianto jika memenuhi pesanan pasar A saja. Ya, itu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Total karung beras yang dipesan adalah 15 tambah 20 kurangi 35 karung. Karena masa tiap karung beras adalah X, maka total masa beras yang dipesan adalah 35 X. Gimana kelompok? Sangat? Dulu. Jadi yang dipesan barusan 5 ditambah 20 kan? Berapa katanya? 35 kan? Karungnya dinamakan S. Oke, kasih aplaus untuk kelompok pelatih. Kelompok mawar. Di bawah jawabannya di bawah. Jadi siapa yang akan membacakan? Oke, saudara kita. Oh iya, lupa ya, dengarkan dulu anggarannya dulu. Lupa ya, maaf ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama kelompok? Iya. Terus anggotanya siapa saja? Anggotanya ada Torik, ada Libri, ada Ila. Sisa beras yang ada di gudang Pak Suryanto, jika memenuhi masa dan pasar A saja, kita diminta untuk menambah sisa besar di gudang beras di gudang dalam bentuk aljabar. Jika hanya memenuhi masa dan pasar A, pasar yang tersedia beras yang tersedia di gudang Pak Suryanto adalah 17 karung beras. Pasar A memesan 15 karung beras. X adalah masa tiap karung beras. Banyak karung beras yang tersedia adalah 17 dikurangi 15 karung. Karena masa tiap karung beras adalah X, maka sisa masa beras adalah 2X. 2 karung 2X. Paham nggak? Gimana kamu nanti? Coba dicerna. Persediaannya berapa barusan? 7. Yang pesan berapa? Yang pesanan. Nah, persediaannya 17. Pesanannya 15. Iya, 15. Berarti sisa di gudangnya Pak Suryanto. Segampang itu kan? Ini gampang itu. Nah, yang jaga itu gampang itu sekali. Tahu ya yang barusan. Saya punya 17 karung beras. Terus ada yang besar 15. Berarti yang di tempat saya tinggal berapa? Oke, udah. Bagaimana untuk? Sangat bagus. Oke, sangat bagus. Siap, aplaus dulu. Untuk oke, kita dikerjakan soal kuisis. Silakan perwakilan boleh dengan HP kalian keluarkan HP-nya. Boleh? Paketannya bisa gabung di hotspot saya. Gabung di hotspot. Dan lihat siapakah nilai yang tertinggi. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ternyata kelompok tertinggi adalah kelompok Nur Jamila, Laila Nur Jamila. Kelompok yang kedua adalah kelompok Arin, perwakilan dari kelompok laki. Oke, siapa juga?
kalian sudah berusaha dengan maksimal, ya. Yang saya butuhkan adalah prosesnya, bukan hasilnya. Prosesnya ketika kerja kelompok nanti saya nilai kinerja kalian, kompakan, kemudian saya nilai juga kondusifnya di setiap kelompok dan lain sebagainya. Oke, cukup anak-anak ya. Untuk pelajaran kali ini bisa kita menarik kesimpulan pelajaran berdasarkan hasil presentasi yang sudah kalian tampilkan dari kelompok nanti dan kelompok bawah. Kemudian memberikan latihan soal untuk di rumah, ya. Bisa nanti kuisis, bisa kapur, ya. Tinggal kalian membuat. Lalu di grup kelompok matematika yang akan dijaga di situ. Tadi kesimpulan kali ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur aljabar, ada variabel. Apa variabel? Apa variabel? Nilai sama dengan Ya, nilai yang belum diketahui nilainya. Kemudian ada koefisien. Yang ketiga ada konstanta. Yang keempat ada suku tunggal, terus banyak. Oke. Kemudian saya bertanya di sini ingin menanyakan kepada kalian apakah materi yang sudah kalian terima hari ini sudah paham? Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, kira-kira apa sih manfaat kalian belajar aljabar? Bisa Memahami, terus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi ya, beli sekeranjang apel, beli sekardus buku dan lain. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Senang, bahagia enggak? Nah, setelah ini kalian akan mempraktikkan ke siapa pelajaran ini? Kelas ya. Kemudian juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sekalian, mungkin cukup itu dari saya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat, berguna bagi kalian ya. Untuk pelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Dari saya, tapi sebelumnya ya, jangan lupa nanti tugasnya segera dikerjakan di kuisis atau KUT-nya. Pelajaran selanjutnya dipersiapkan lagi supaya nanti lebih aktif lagi, lebih agresif lagi kalian belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.